Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba', wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, kembali kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dengan agenda yang mulia, tujuan yang mulia. Semoga kemuliaan ini juga menjadi asbab kemuliaan kita fid dunia wal akhirah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan melalui kajian ini kita mampu untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mengawali kajian hari ini sama-sama kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membahas tentang mediasi untuk meringankan hudud atau hukuman, bahkan sampai pembatalan hudud karena faktor syubhat, dan kita sudah sampaikan beberapa pandangan di dalam hal ini, diantaranya pandangan dari Imam Syafi'i. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hudud sebagai kafarat atas dosa. Tapi sebelum sampai di sana, kita dengarkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan siapa orang yang berhak melaksanakan hudud. Artinya kalau sudah diputuskan hudud oleh hakim, maka siapa orang yang berhak melaksanakan keputusan hakim tersebut. Seluruh fuqaha ahli fikih bersepakat pemerintah atau wakilnya adalah pelaksana hukum hudud, dan siapapun di luar itu tidak dibenarkan melakukannya atas inisiatif sendiri. Nah, ini kalimat ini ketika dikatakan pemerintah atau wakilnya mau menunjukkan bahwasanya pemerintah dengan hukum ini independen. Hukum pemerintah independen, agar tidak terjadi otak-atik dalam masalah hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu kita pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, baju perangnya dicuri oleh salah seorang Yahudi. Waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia adalah khalifah, seorang amirul mukminin. Tetapi karena hakim dengan khalifah ini berpisah, dia independen, dia walau dia diangkat oleh pemerintah, tetapi dia memiliki kewenangan yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah saat itu. Ali datang kepada hakim mengadukan, wahai hakim, baju perang saya dicuri oleh orang Yahudi itu. Apa kata hakimnya? Karena tuan telah melaporkan, maka hukum akan ditegakkan. Dipanggil dia, Yahudi yang mencuri dipanggil, Ali yang merasa itu bajunya dipanggil. Kemudian orang Yahudi ini melakukan manipulasi. Ali jujur ketika ditanya hakim, wahai Imam Ali, kamu merasa itu baju perangmu, buktinya apa? Punya saksi enggak? Punya.
ada satu saksi yang dia tahu dan paham itu baju saya. Dipanggillah saksinya. Ternyata saksinya Husain. Saksinya Husain. Husain bersaksi. Apa kata hakim? Ini karena saksinya keluarga Anda, ini berat diterima. Bisa jadi keluarga Anda condong pada Anda. Tapi nggak ada masalah. Kita dengarkan dulu orang Yahudi ini. Dipanggil orang Yahudi, ditanya, kamu ada saksi? Ada. Berapa orang? 2 orang. Nah, lebih kuat saksinya 2 orang. Bersaksilah 2 orang itu dengan nama Tuhan. Lalu si Yahudi pencuri itu dimenangkan oleh hakim. Dimenangkan oleh hakim. Apa kata Ali? Karena itu keputusan hakim, maka saya dengarkan dan saya taati. Oke? Walaupun dia khalifah, walaupun dia benar, ya, melihat keputusan hakim, kemudian melihat bagaimana adabnya, akhlaknya seorang khalifah pemerintah mentaati hukum itu, akhirnya orang Yahudi ini datang kepada Ali dan mengatakan, wahai Ali, ketahuilah bahwasanya aku telah berbohong dalam pengadilan, dan sungguh ini adalah pakaianmu yang aku curi, katanya. Ketika aku melihat bagaimana sikapmu di pengadilan, aku yakin bahwasanya agamamu benar, agamaku yang salah. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah SAW. Masuk Islam dia. Gitu ya Pak ya. Begitu dahsyatnya itu penerapan hukumnya. Bahkan dulu sebenarnya dulu walaupun diangkat oleh pemerintah, yang namanya hukum di Indonesia independen, tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Dulu. Mungkin sekarang iya juga. Mungkin. At-Tahawi meriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwa seorang sahabat menyatakan zakat, hudud, fa'i, rampasan perang, salat Jumat adalah wewenang penguasa. Artinya kalau ada seseorang yang tidak bayar zakat, tidak mau dihukum, tidak mau membagi rampasan perang dengan baik, tidak melaksanakan sholat Jumat, maka pemerintah berhak menghukum dia dengan hukum hudud. Ya. At-Tahawi berkomentar, kata beliau, setahu kami tidak ada sahabat lain yang membantah pendapat ini. Baihaqi meriwayatkan dari Kharijah bin Zaid yang menuturkan dari ayahnya. Riwayat yang sama disampaikan Baihaqi dari Abu Zinad yang berasal dari ayahnya, bahwa para fuqaha utama Madinah menyatakan siapapun selain penguasa tidak dibenarkan melaksanakan hudud kecuali melaksanakan had atau hukum zina terhadap budak laki-laki atau budak perempuannya. Ya. Maka dulu pernah terjadi kasus, kalau saya tidak salah, kasus teman-teman di Sulawesi Utara itu apa namanya? Bukan. Ada wilayah yang di sana dikenal dengan wilayah teroris ya. Dulu ya. Itu mereka melakukan hukum had di sana oleh amirnya. Jadi ada seorang yang berzina, karena dia sudah menikah, dirajam di sana depan orang-orang, dan mereka tinggal satu kampung. Ternyata itu dilaporkan oleh keluarga si laki-laki yang dirazam itu, akhirnya dibubarkan gara-gara menerapkan hukum yang bukan haknya. Jadi tidak boleh ya, walaupun kita seorang amir rombongan pimpinan suatu kampung, tidak boleh menerapkan hudud asal-asal tanpa ada sepengetahuan dari pemerintah yang paling atas, yaitu pemerintah Indonesia. Kalau di Indonesia, beberapa ulama terdahulu termasuk Asy-Syafi'i berpendapat seorang tuan boleh melaksanakan hudud terhadap budak miliknya. Artinya kalau ada yang punya budak,
bukan ART, ya, bukan IRT, ART ya, apa? Asisten rumah tangga, bukan itu. Kalau itu tidak ada hubungan dengan budak itu. Ya, dia seorang pekerja yang harus dilindungi hak-haknya. Tapi bicara budak yang memang dirinya milik seseorang itu. Maka ketika dia tahu ada budaknya yang berzina, maka dia boleh menerapkan hukum hudud di sana. Tetapi kalau dia, mohon maaf ini ya, kalau ada seorang tuannya ini udah punya istri, istrinya 4, lalu dia tidurin budaknya satu persatu. Artinya dia punya budak perempuan, laki-laki ini punya budak perempuan, dia tiduri budaknya 10 orang satu persatu, boleh dalam Islam. Ya, boleh dalam Islam. Nah, kalau di kerajaan Jawa namanya selir. Itu ya. Makanya ada anak selir. Ada selir yang naik derajat jadi permaisuri. Ya, gitu ya. Nah, dan itu boleh dalam Islam. Makanya Allah sampaikan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Semua orang harus menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka, wa ma malakat aymanuhum, dan apa yang mereka miliki dari budak-budak hamba sahaya mereka. Dalilnya adalah riwayat Ali yang menyebutkan seorang pelayan wanita atau budak milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzina. Maka beliau menyuruhku untuk menghukumnya. Aku menemui perempuan itu, tapi ternyata darahnya belum kering atau masih nifas. Dia melahirkan berarti. Setelah aku sampaikan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika darahnya telah kering, maka hukumlah dia. Hendaklah kalian melaksanakan hudud terhadap budak-budak kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Muslim, Baihaqi dan Hakim. Menurut Abu Hanifah, tuan budak tersebut harus lebih dulu mengadukannya kepada penguasa. Dia tidak boleh melakukannya sendiri. Artinya kalau terjadi hal tersebut, maka dia tetap konfirmasi kepada hakim yang ada di saat itu. Selanjutnya, anjuran menutupi maksiat. Kalau ada orang yang melihat maksiat dilakukan oleh perorangan, dia melakukannya perorangan, kemudian sembunyi-sembunyi, perorangan dan sembunyi-sembunyi, menutup aib pelaku maksiat terkadang dapat menjadi penawar ampuh bagi orang-orang yang terjerumus dalam kejahatan dan dosa. Setelah melakukannya, bisa jadi mereka tersadar dan segera melakukan tobat nasuha, lalu memulai kehidupan baru yang lebih bersih. Karena itulah syariat Islam menetapkan agar menutupi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan tidak terburu-buru mengeksposnya. Ya, tahan tangan, tahan jari-jari, tahan HP-nya, jangan sampai mengatakan tak viral ke. Jangan. Sa'id bin Musayyib menuturkan, aku menerima berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang laki-laki dari Aslam, namanya Hazzal, yang mengadukan kasus zina yang dilakukan seseorang, di mana peristiwa ini terjadi sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Surah An-Nur ayat 4. Nah, sebelum ayat ini turun, Rasulullah berkata kepadanya, hai Hazzal, seandainya engkau menutupinya dengan kainmu, maka itu lebih baik bagimu. Yahya bin Sa'id menjelaskan, aku menyampaikan hadis ini
di majelis yang dihadiri oleh Yazid bin Nuaim bin Hazzal al-Aslami. Maka dia berkata, yang berkata itu Yazid, Hazzal adalah kakekku. Kisah ini adalah kisah nyata. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi muslim, kasafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi." Siapa yang menutupi aurat atau aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah menutupi auratnya pada hari kiamat. Siapa yang membuka aurat aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka auratnya hingga ia dipermalukan sampai di rumahnya sendiri. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang yang mengadukan tentang perilaku atau tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang sahabat yang meminum khamar di saat malam tiba. Tepatnya ba'da isya, dia minum khamarnya ba'da isya. Lalu Umar bilang begini, "Kamu tahu dari mana?" "Saya soalnya selalu mendengar dia itu ngomongnya ngelantur." Akhirnya Umar mengirimkan mata-mata untuk memastikan apakah orang ini mabuk atau tidak. Lalu mata-mata ini naik ke rumahnya, dilihat orang itu sedang minum. Lalu dipanggillah dia. Panggil, kemudian Umar sidang dia. Umar bilang, "Kamu sudah dilaporkan bahwa kamu minum khamar." Apa kata orang ini? Umar tahu dari mana? Kata Umar, "Tadi malam saya kirimkan mata-mata untuk melihatmu." Apa kata orang ini? Berarti Umar telah melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu." Jangan memata-matai. Mendengar ini gemetar Umar, dia. Lalu apa kata Rasulullah SAW? "Man satara an aurat akhihi, satarahullah ibnul akhi." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aib saudaranya. Apa kata Umar? Kalau begitu engkau dimaafkan, akulah yang salah. Engkau dimaafkan, akulah yang salah. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa sampai pada tahap itu, biarkan masa yang mengungkap, biarkan waktu yang mengungkap, jangan kita yang mengungkap. Kalau kita yang mengungkap, bahaya atau darurat efek buruknya sangat besar sekali. Ada seorang ayah yang tua rentah di Madinah waktu itu, di masa Umar juga. Lalu laki-laki tua ini datang kepada Umar sambil menangis. Dia bilang begini, "Wahai Amirul Mukminin, kami dulu satu keluarga dalam keadaan jahiliyah. Qadarullah saya punya anak saya diperkosa di zaman jahiliyah." Jadi karena biasa dulu perempuan, ada anak perempuan lahir, kenapa ditanam? Takut mereka diperkosa anak. Nah, dia anaknya ini salah satu orang diperkosa di masa itu, di masa jahiliyah. Kata laki-laki ini, "Dan Allah telah memberikan kami hadiah besar ke Islamnya kami. Alhamdulillah kami sudah berhijrah di Madinah, dan di saat yang sama datanglah seorang laki-laki yang mengkhidbah anak saya." Kata ayah ini, "Apakah saya harus memberitakan kepada laki-laki itu tentang keadaan anak saya?" Apa kata Umar? "Hasyalillah, takutlah kepada Allah, jangan kamu buka aib yang telah Allah tutup." Ya, jangan engkau buka aib yang telah Allah tutup.
biarkan begitu. Katakan sama laki-laki itu, kalau engkau mau sama anak saya, terima dia apa adanya. Kalau tidak, silahkan kamu cari yang lain. Dahsyat itu. Pentingnya menutupi aib saudara kita itu, atau maksiat yang dilakukan oleh saudara kita. Ketika menutupi aib, hukumnya dianjurkan, mandub dalam bahasa fikihnya, mandub hukumnya. Maka kebalikannya, yaitu membeberkan kesaksian atas aib tersebut, adalah makruh tanzih dalam Islam. Ada orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi dia, nggak ada yang tahu, cuman kita yang tahu. Lalu kita beberkan kepada orang lain, maka hukumnya makruh hukumnya. Ya, panjenengan tahu hukum rokok? Tahu hukum rokok? Ada dua versi ya. Ada yang haram, ada yang makruh. Tapi nggak ada yang halal ya. Nggak ada yang boleh kan? Nggak ada ya? Nggak ada yang boleh. Hukum minimalnya adalah makruh. Makruh itu adalah dibenci. Artinya orang yang membuka aib saudaranya sama dengan dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah senang menutup aib hambanya. Dan kenapa Anda buka aib tersebut? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya tingkatannya setara dengan anjuran apabila dilakukan, sedangkan makruh tanzih apabila ditinggalkan. Sikap ini wajib diterapkan kepada orang yang memang tidak terbiasa berzina dan tidak gemar melakukannya. Artinya ada orang qadarullah dia, ya, otaknya udah error, udah nggak bisa nahan lagi, akhirnya jajan dia di Sarkem. Misalnya ini, ya jajan dia di Sarkem, ketahuan. Yang tahu dia diam-diam aja. Kecuali tiap hari ke Sarkem. Jajan dia, beda halnya itu ya, beda halnya. Sedangkan orang yang mempromosikan dan gemar berzina, maka harus mengutamakan membeberkan kesaksian terhadapnya daripada meninggalkannya. Misalnya kemarin Hotman Paris, dia bilang gini, wahai warga mana itu, lupa saya, lupa saya. Wah, Gorontalo katanya. Wahai warga Gorontalo, ayo kita joget sampai pagi katanya. Peresmian buka diskotik terbesar di Indonesia, Pak. Punya Hotman Paris, langsung digerebek sama teman-teman yang jemaah kaum muslimin di sana itu. Nah, yang seperti itu nggak boleh ditutupin, jangan nggak boleh. Dibeberkan aibnya. Kenapa? Karena sarang maksiat. Karena tujuan syariat adalah membersihkan bumi dari segala bentuk maksiat dan kekejian. Tujuan ini dapat terwujud apabila para pelakunya bertobat atau dihukum. Jika fenomena zina marak, masyarakat acuh dan terus dipromosikan, lalu bila cara pembersihan bumi dari kenistaan ini melalui tobat malah kontraproduktif, maka harus dicari jalan lain agar pembersihan itu berhasil, yaitu melalui hudud. Hal ini tentu berbeda dengan orang yang melakukannya sekali atau beberapa kali sambil sembunyi-sembunyi dan selalu dihantui penyesalan. Maka yang dianjurkan adalah tidak membeberkan kesaksian atas perbuatannya itu. Sampai-sampai beberapa riwayat mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuruh orang itu bertaubat. Ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan dosa besar yang harus dihukum hudud, katanya. Kata Rasulullah, mungkin kamu lupa. Udahlah sana istighfar, bertobat sama Allah, minta ampun sama Allah. Sampai begitunya Rasulullah. Lalu orang ini bilang, ya Rasul, enggak ya Rasulullah, aku melakukannya sengaja. Iya udah, kamu cukup aja diam, udahlah nggak usah ngomong-ngomong lagi. Ya, sampai masuk waktu sholat, kata Rasulullah, dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap seperti itu.
Dan ingat bahwasanya setan sangat senang kalau kita mengungkap aib orang lain. Ya, kalau udah ngomong aib orang lain itu biasanya banyak bumbunya deh. Dan bumbunya sangat menarik sekali. Nyambung. Oh iya, saya kemarin begitu juga melihatnya. Iya, memang orang itu nggak baik itu. Ya, terus nyambung. Setan sangat senang hal tersebut. Lebih dari itu, setiap muslim dianjurkan agar menutupi aib dirinya sendiri dan tidak boleh membongkarnya, baik dengan menceritakan perbuatan dosanya atau mengakuinya di depan hakim agar menjatuhkan hukuman kepadanya. Jangan pernah bangga dengan saya dulu pernah berzina 1000 kali. Aduh, diam aja deh, malu-maluin aja itu ngomong itu. Saya dulu Ustadz tukang mabok Ustadz. Udah diam-diam aja biar Allah yang tahu lah. Jangan karena anda ngomong begitu anda kira kami takut. Ini loh Ustadz tandanya Ustadz ini, banyak gambar-gambar Ustadz. Ya, tanda orang yang bergambar lemah dia. Orang yang masang tato di badannya tanda dia lemah. Kenapa? Masang tato supaya orang takut. Apa hubungannya? Kan begitu. Apa hubungannya? Karena orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai di antara kita ada yang membeberkan aib. Kecuali dia sudah pusing banget, udah stres, kalau nggak diceritakan cari solusi, hancur kehidupannya. Dulu saya pernah sampaikan, ada perempuan yang menghubungin saya, dia sudah menikah, punya anak, berzina pas ketika ketemu reunian. Ya, hati-hati tentang reuni. Ya, bisa jadi cinta lama bersemi kembali. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, qad ana lakum an tantahu an hududillah, man asaba min hadhil qadhurat syai'an falyastatir bi sitrillah, fa innahu man yubdi lana safhatahu nuqim alaihi kitaballah. Hai segenap manusia, sudah saatnya kalian menahan diri dari melanggar hudud Allah. Siapa yang terjerumus ke dalam salah satu kenistaan itu, hendaklah menutupinya dengan tirainya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapa yang membeberkan kejahatannya kepada kami, maka pasti akan kami hukum dia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu nahkumu bizawahir. Kami menghukumi karena yang terlihat. Ketika sudah dilaporkan, artinya sudah terungkap, jelas nyata, maka baru dihukum. Tetapi kalau samar-samar, Umar bin Khattab enggak ambil pusing. Dia tidak mau menghukumi sesuatu yang tidak jelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seseorang sudah dilaksanakan hudud ke atasnya, apakah dosa-dosanya selesai atau masih ada dosa-dosanya yang berkaitan dengan hudud tersebut? Maka di sini dikatakan, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa ketika hudud dilaksanakan, maka itu berfungsi sebagai kafarat atau penghapus dosa-dosa yang dilakukan. Artinya nanti dia meninggal, dosa itu tidak akan Allah ungkit lagi di akhirat. Artinya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus kalau nggak dihukum gimana Ustaz? Diam-diam aja misalnya nggak dihukum. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat. Kenapa? Karena taubat dan istighfar adalah dua amalan yang sangat efektif menghapus dosa-dosa. Sehingga orang tersebut tidak akan disiksa di akhirat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam sebuah pertemuan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau berkata kepada kami, "Tubayyi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la taznu wa la tasriqu wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq."
Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, wa man asaba syai'an min dzalik fa'uqiba bihi fahuwa kafaratun lah, wa man asaba syai'an min dzalika fasatarahu Allahu 'alaihi fa amruhu ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Kalian membaiatku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Siapa yang menepati baiatnya itu, maka akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Siapa yang melanggar salah satunya lalu mendapat hukuman, maka hukuman itu menjadi kafarat baginya di akhirat. Dan siapa yang melanggar salah satunya lalu Allah menutup aibnya, maka urusannya terserah kepada Allah. Dia dapat mengampuninya dan dapat pula menyiksanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekalipun berfungsi sebagai kafarat bagi dosa, pelaksanaan hudud juga tetap berfungsi sebagai hukuman. Dengan demikian pelaksanaan hudud berfungsi ganda, sebagai penghapus dosa dan juga sebagai hukuman atau memberi pelajaran kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu ada? Baik, insya Allah dipahami ya. Kita lanjut lagi. Tadi kita berbicara hukum yang ditegakkan di negara yang memang mengadopsi hukum-hukum Islam. Terus bagaimana jika pelaksanaan hudud di negara kafir harbi? Misalnya kita mau menegakkan hukum hudud di Vietnam misalnya, atau di Cina misalnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, beberapa ulama berpendapat hudud dapat dilaksanakan di negara kafir harbi sama seperti di negara Islam, tanpa pembedaan sedikit pun, karena perintah melaksanakan hudud bersifat umum dan tidak dikhususkan untuk kondisi negara tertentu. Artinya kalau kita mengambil beberapa pendapat ulama ini, di Indonesia juga harusnya pakai hudud ini, hukum ini. Tapi kita harus paham bahwasanya penegakan hukum Islam itu tidak boleh asal pakai semangat. Wah, ini kita lagi kenceng nih imannya nih, ayo tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nggak begitu juga. Ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan hingga syariat Allah yang memang turunnya untuk maslahat tidak berakhir mudarat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendapat ini dinyatakan diantaranya oleh Imam Malik dan Laits bin Sa'ad. Tetapi menurut Abu Hanifah dan lainnya, jika panglima muslim menyerang suatu wilayah negara kafir harbi, ada pasukan Islam menyerang Romawi misalnya, maka dia tidak boleh melaksanakan hudud kepada siapapun di antara anggota pasukannya, kecuali kalau dia juga menjabat sebagai gubernur Mesir, Syam, Irak atau semisalnya. Artinya ketika dia panglima ini bukan sekedar panglima perang yang dilantik, tetapi dia menjabat pemimpin, maka dia boleh untuk melaksanakan hudud tersebut. Dia boleh melaksanakan hudud kepada pasukannya. Mereka beralasan pelaksanaan hudud di negara kafir harbi dapat mendorong orang yang dihukum untuk bergabung dengan, saya ulangin ya, maka dia tidak boleh kecuali dia seorang gubernur. Kalau dia bukan gubernur, maka dia tidak boleh
walau dia seorang panglima. Hal ini alasannya adalah karena pelaksanaan hudud di negara kafir harbi dapat mendorong orang yang dihukum untuk bergabung dengan musuh. Daripada saya dihukum, bagusan pergi ke musuh, gabung sama mereka. Kenapa? Karena saya akan mati kalau dihukum. Gitu. Jadi tidak boleh dihukum. Inilah alasan yang kuat karena masalahnya terkait dengan salah satu hudud Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hudud pada masa perang dilarang karena dapat berdampak lebih buruk. Artinya kalau pelaksanaan hudud perintah Allah ini harusnya penuh dengan maslahat, tetapi malah menjadi mudarat, maka panglima atau pemerintah saat itu harus mempertimbangkan hal tersebut. Ya, jangan sampai karena ini perintah Allah laksanakan, jangan begitu. Ya, karena perintah dilaksanakan harus memperhatikan maslahat yang lebih besar. Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Al-Auza'i dan ulama lainnya telah menetapkan bahwa hudud tidak boleh dilaksanakan di wilayah musuh. Ini merupakan ijma' seluruh sahabat. Dalam perang Qadisiyah, Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu tidak kuasa menahan diri untuk minum khamar. Ya, karena memang dia mungkin pecinta minuman. Ya. Kalau di Jogja pencinta kopi. Kalau dengan lihat kopi nggak tahan harus minum. Dia pecinta itu. Orang Islam itu tapi masih mencintai itu dia. Ikut perang, kan keren ya. Ikut perang dia. Jadi mujahidin dia. Dia nggak tahan. Akhirnya dia meminum khamar di tempat wilayah yang mereka duduki. Begitu ya. Karena itu panglima pasukan Qadisiyah yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas segera menahan dan mengikatnya. Enggak dihukum, harusnya dicambuk. Cambuk dulu dia, tapi diikat. Ketika perang berkecamuk, Abu Mihjan berucap penuh penyesalan dalam syairnya. Sungguh pilu hatiku ketika kuda perang telah dipacu, sedang aku ditertinggal karena terikat kaki dan bahu. Abu Mihjan lantas merayu seraya berkata kepada istri Sa'ad, bukan merayu yang buruk ya. Dia bilang begini, "Bu, lepaskan aku. Aku bersumpah seandainya Allah mentakdirkanku selamat, aku pasti kembali untuk diikat lagi. Tapi jika aku mati, berarti kalian tidak perlu lagi sibuk mengurusku." Artinya dia syahid. Lalu istri Sa'ad melepaskannya. Abu Mihjan segera melompat ke punggung seekor kuda milik Sa'ad yang diberi nama Balqa, lalu menyambar tombak dan melesat ke medan laga. Di sana kehebatan Abu Mihjan mengundang kekaguman Sa'ad dan pasukan muslim sehingga sempat ada yang menduganya sebagai malaikat yang diutus Allah untuk menolong mereka. Artinya dia maju ke medan perang, yang dibunuh bukan satu orang, puluhan orang yang dibunuhnya. Saking hebatnya dia ini. Musuh pun kalah. Setelah pertempuran usai, maka Abu Mihjan kembali ke tempat tahanan dan mengikat kakinya. Istri Sa'ad akhirnya bercerita kepada suaminya tentang apa yang dilakukan Abu Mihjan. Maka Sa'ad pun membebaskannya dan bersumpah untuk tidak lagi menghukumnya karena perannya yang begitu besar dalam perang tersebut. Juga pasukan muslimin tampil semakin kuat. Sementara itu Abu Mihjan pun akhirnya bertobat untuk tidak minum khamar lagi. Nah, sehingga jangan sampai ada orang mengira cambuk, dera, dirajam. Enggak begitu penyelesaiannya. Ya, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi. Kesimpulannya, penangguhan atau pembatalan hudud untuk kemaslahatan yang lebih besar adalah lebih berguna
bagi kaum muslimin atau pelakunya sendiri daripada tetap menjatuhkan hukuman kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, walaupun dulu di zaman Rasulullah SAW hukum ini diketok palunya di masjid, karena masjid menjadi sentral pemerintahan di masa baginda Rasulullah SAW. Tetapi tidak boleh hudud itu dilakukan di masjid, harus di luar masjid. Kenapa? Karena tidak boleh akhirnya tempat yang suci ini menjadi kotor karena ada darah-darah yang berserakan di sana. Makanya dilarang melaksanakan hudud di dalam masjid agar tidak mengotori masjid. Lalu apakah hakim boleh? Seorang hakim memutuskan hudud berdasarkan kesaksiannya. Ada seorang hakim namanya Muhammad Fadli misalnya. Nah, beliau melihat ada orang yang melakukan maksiat yang dalam koridor hukum hudud. Dia yang melihat sendiri dan dia hakimnya. Boleh nggak dia menghukumnya? Mazhab Zahiri berpendapat hakim wajib membuat keputusan berkenaan dengan perkara darah, kisos, harta, kemaluan dan hudud dengan pengetahuannya, baik dia telah mengetahuinya sebelum menjadi hakim maupun setelahnya. Keputusan hakim yang paling kuat adalah keputusan yang dibuat berdasarkan kesaksiannya sendiri, karena kebenarannya meyakinkan. Berikutnya adalah pengakuan dan terakhir adalah bukti. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala." Surah An-Nisa ayat 135. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Para ulama bersepakat bahwa mengubah dengan tangannya ini adalah para petinggi-petinggi atau para hakim-hakim, orang-orang yang memiliki kekuatan hukum. Dengan tangannya, dengan tanda tangannya, hukum bisa langsung dijatuhkan. Ya, dulu ada orang-orang yang bilang begini, coba aja kalau berani menutup diskotik terbesar yang punya Ahok itu di Jakarta itu. Ayo coba aja berani. Ketika orang yang soleh naik, ya waktu itu Pak Anies Baswedan naik, cuma 2 minggu kok. Kasih tanda tangan 2 minggu. Pertama sosialisasi dulu, ini akan ditutup, silakan semuanya hijrah. Nggak mau, datangkan Satpol PP, tutup, baru tanda tangan selesai. Kalau yang naik orang soleh. Makanya kenapa kaum muslimin harus berjuang supaya orang-orang soleh ini naik menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Dan jangan sampai ada orang soleh ngomong begini, wes yang penting soleh, apapun yang penting soleh, asalkan nggak jadi pemerintah. Jangan, gara-gara pemikiran seperti itulah akhirnya pemerintahan dipegang oleh orang buruk sekarang ini. Sekarang baru kita menganga itu sekarang. Ya. Narkoba datang dari luar, masuk ke sini, ya, masuk ke ke kantor P, disebarkan dari kantor P, ya, lalu ke bandar ke konsumen, yang nangkap konsumen yang P. Kan aneh kita itu. Mereka nangkap orang yang judi, ternyata apa? Terjadi tingkat perjudian yang luar biasa. Dan sekarang anggota DPRD 1000 orang lebih. Kan memalukan ini. Semoga Allah rahmati kita dengan azan dulu Bapak Ibu.
ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini saya mau sampaikan. Ketika orang-orang yang menjabat jabatan-jabatan strategis ini adalah orang-orang yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah aja nggak ditakuti, apalagi kita. Kalau Allah aja nggak dihormati, apalagi kita. Tapi sayangnya pas saya ngomong begini semuanya sepakat. Di hari H serangan fajar nggak ada yang kuat, nggak ada yang kuat. Itu di Pacitan saya bertanya-tanya, kok bisa orang-orang baik ini yang sudah hampir menang sudah hampir menang Pak, min 3 hari suaranya disedot Pak, sampai 1.500 suara tersedot Pak dari orang soleh itu. Kok bisa? Iya, hujannya lebih gede, sampai 500.000 per orang Pak. Bayangkan Pak, 500.000 per orang, dibayar 1.500 per orang. Gila sekali saya rasa. Nah tapi ya begitu, kalau saya ngomong sekarang pada menyesal. Iya. Nanti pas hari H lagi Pak, serangan fajar, oh udah lupa ini ngomongan saya ini. Baru kita ketar-ketir sekarang. Ya, udah menang dia, nggak akan lihat lagi kita Pak. Kenapa? Jangankan lihat kita Pak, mungkin ingat kita aja nggak lagi, sibuk main judi online dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya tadi saya mau sampaikan, ketika yang menjabat ini orang soleh, maka tanda tangan dia Pak mengalahkan pedang kita, tanda tangan dia mengalahkan senapang kita, tanda tangan dia mengalahkan pisau yang kita miliki. Tanda tangan Pak, cuman pakai pulpen, tanda tangan, selesai semuanya. Tapi ketika yang menjabat orang-orang soleh, maka jangan sangka, jangankan hukum Allah, azan diganti dengan bahasa Turki. Coba kebayang nggak itu? Azan pakai bahasa Turki, sholat pakai bahasa Turki di zaman Kemal Atatürk itu. Itu kalau orang-orang yang nggak tahu sama Allah berkuasa. Jadi jelas hakim mesti menegakkan keadilan, dan tidaklah adil jika dia membiarkan orang zalim tanpa mengubahnya, karena jika tidak maka dia pun menjadi zalim. Tapi menurut kebanyakan fuqaha ulama, hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan pengetahuannya. Artinya apa? Ada orang yang cuman ngomong, belum sampai pada saksi. Oh iya saya tahu itu, tapi saya belum lihat, saya belum ada saksi, maka dia tidak boleh menjatuhkan hukuman. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya aku melihat seseorang melakukan sesuatu yang semestinya dihukum hudud, maka aku tidak akan menjatuhkan hukuman hudud kepadanya sebelum ada bukti. Gitu ya, sebelum ada bukti. Alasan lain, hakim sama seperti orang biasa. Dia tidak boleh mengungkapkan sesuatu kasus yang disaksikannya sebelum memiliki bukti yang cukup. Jika hakim menyatakan seseorang telah berzina karena dia melihatnya melakukan perbuatan nista tersebut, tapi tidak punya cukup bukti,
atas pernyataan tersebut, maka dia dianggap telah melakukan tuduhan qadzaf dan mesti menerima hukum. Makanya kalau ada orang melihat orang berzina, nggak ada saksi lain, diam aja. Ya, diam aja. Jangan diungkap ke publik, apalagi diviralkan. Hati-hati. Semoga Allah rahmati kita semua untuk menjaga hal ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu pertanyaan yang mau disampaikan. Cukup ya Bapak Ibu ya. Semoga Allah rahmati kita pemahaman yang baik dalam meningkatkan kualitas agama kita dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.